Tumpukan truk, muatan beras yang menggunung, telur pecah berceceran, hingga bus solar yang menyengat menjadi saksi bisu perjuangan tim SAR gabungan di dalam perut KM Dharma Kartika 9. Di tengah kondisi kapal yang miring dan ruang sempit yang nyaris tak memberi ruang gerak, petugas harus berpacu dengan waktu dan resiko untuk mengevakuasi para korban kecelakaan laut di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Di balik proses evakuasi yang dramatis, tersimpan cerita tentang kerja kemanusiaan, ketulusan, dan dedikasi para penyelamat yang bertarung dengan kondisi ekstrim demi mengevakuasi korban dari timbunan maut. Proses evakuasi korban kecelakaan laut KM Dharma Kartika 9 di Pelabuhan Semayang, Balikpapan menyisakan cerita dramatis dan penuh perjuangan. Tim SAR gabungan harus berjibaku dengan kondisi kapal miring, tumpukan truk, serta muatan berat berupa ratusan karung beras, telur, hingga buah-buahan yang menimpa kendaraan dan korban. Petugas Basarnas Balikpapan, Henry Triwijayanto, pranata pencarian dan pertolongan terampil yang telah berdinas sekitar 5 tahun, menceritakan secara rinci proses penyelamatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Saat tim tiba di lokasi sekitar pukul 9.30 WITA, baru satu korban yang terkonfirmasi. Kondisinya sangat sulit karena korban terjepit di dalam mobil yang tertimpa truk bermuatan sekitar 800 karung beras, telur, serta buah-buahan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, Damkar, relawan, buruh angkut pelabuhan, hingga pemilik truk bahu-membahu memindahkan muatan. Setelah hampir 3 jam kerja keras, korban pertama akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 12.20 WITA. Dari hasil asesmen, korban terjepit pada bagian paha di setir mobil, sehingga tim harus melakukan ekstrikasi dengan memotong setir menggunakan alat khusus. Oke, dengan siapa? Dengan Henry Triwijayanto, Mas. Selaku Saya jabatan Pranata Pencarian Pertolongan Terampil berdinas di kantor SAR Balikpapan. sudah berapa lama Mas berdinas? Alhamdulillah kami berdinas sudah kurang lebih 5 tahun, Mas, Di Balikpapan aja ya? di Balikpapan. Oke, sekarang kita kembali ke ini Mas. Kemarin kan ada kasus laka di Pelabuhan Semayang, kapal miring dan Kartika 9. Ya. Itu kan ada korban. Bisa diceritain nggak sih Mas proses evakuasinya seperti apa Mas? Baik, jadi kami kemarin alhamdulillah berhasil mengevakuasi 3 korban dengan kalau bisa dibilang tingkat kesulitannya cukup rumit, Mas, karena kondisi tempatnya tidak stabil. Dari kapalnya yang miring, kemudian tumpukan truk-truk dari sisi kanan dan kiri kapal. Kalau awal kejadian pas kami tiba di sana itu memang kondisinya baru terkonfirmasi hanya ada satu korban yang baru terlihat tangannya. Beliau kondisinya terjepit di badan mobil. Kendalanya adalah mobil yang terhimpit ini tertimpa dengan truk yang bermuatan kurang lebih 800 karung beras, ditambah lagi dengan telur, kami kurang tahu berapa spesifiknya, kemudian ditambah lagi dengan buah-buahan kalau tidak salah. Dan itu kami harus berjibaku dulu sebelum akses ke korban, harus memindahkan barang-barang tersebut. Untungnya dengan kerjasama yang baik menurut kami di lapangan, dari Basarnas, dari BPBD, dari teman-teman TNI Polri, kemudian dari relawan-relawan potensi SAR di Balikpapan, dan yang paling penting itu teman-teman dari buru-buru angkut yang ada di Pelabuhan Semayang, termasuk juga Bapak pemilik truknya itu sangat antusias sekali. Jadi kami saling bahu-membahu untuk menurunkan muatan, Mas. Jadi kami kurangin dulu, kurang lebih kemarin ada 800 karung, termasuk juga telur ya. Dan alhamdulillahnya dengan kerja sama yang baik itu akhirnya kami bisa sampai dapat akses ke korban. Itu. Ya kalau saya bilang juga pengorbanan besar juga untuk yang Bapak pemilik muatan, karena beliau juga harus mengikhlaskan beberapa muatannya kita buang sia-sia, termasuk yang telur ya, karena udah banyak pecah. Jadi kondisinya memang di sana itu tempatnya sempit, terbatas untuk pergerakan, kemudian
licin karena pecahan-pecahan telur tadi. Kemudian juga ada bahaya dari tumpahan solar, dan tempatnya kalau di dek kapal kan panas, jadi panas sekali di sana. Ya mau tidak mau memang harus kami lakukan hal tersebut karena untuk mengevakuasi korban ini yang terjepit dalam mobil itu harus diturunkan dulu, Mas. Prosesnya sendiri berapa lama itu dari proses pemindahan evakuasi barang-barang sampai bisa mengevakuasi korban tersebut? Kalau kurang lebih kami tiba di sana itu setengah 10, jadi korban berhasil kami evakuasi jam 12.20. Kurang lebih ada setengah 11, 2 jam, hampir 3 jam, Mas. Kami baru bisa berhasil mengevakuasi sampai korban itu berhasil dikeluarkan dari mobil. Berarti kesulitannya adalah ketika korban itu terjepit dengan banyaknya barang-barang muatan yang truk tadi itu Iya, ya, terjepit dari truk yang bermuatan banyak tadi berarti ya. Benar. Nah, jadi terkendalanya untuk memindahkan itu dulu, kemudian tapi untuk proses untuk kan dia kondisinya terjepit. Iya. Dalam kondisi tersebut terjepit tersebut itu cara evakuasi seperti apa? Oh iya, baik, Mas. Jadi pertama kami stabilkan dulu kendaraan besar ini, truk ini kami stabilkan dulu supaya kalau pada saat nanti kami udah dapat akses ke bawah itu kondisinya udah stabil. Setelah itu kami stabilkan, kemudian dapat akses korban. Ternyata setelah kami asesmen, korban ini kondisinya adalah bagian pahanya itu terjepit di setir, Mas. Jadi bagian pahanya terjepit di setir. Kami coba dengan manual dulu, dengan tangan, dengan peralatan manual, ternyata masih tidak bisa. Akhirnya kami putuskan untuk melakukan ekstrikasi di bagian setir mobil. Jadi terpaksa kami harus potong bagian setir mobil supaya bisa mengeluarkan korban. Gitu sih, Mas. Proses itu sendiri berapa lama, Mas? Kalau itu kurang lebih 20 menitan, Mas. Oh, berarti itu nggak lama ya, proses itu nggak lama ya? Nggak lama, Mas, sebenarnya prosesnya. Yang lama tadi itu adalah memindahkan muatan tadi, Mas. Itu lama banget. Pada saat proses korban itu terjepit, kondisinya seperti apa waktu itu? Dia kakinya terjepit di setir ya? Iya. Itu berarti gimana kok bisa kondisi kakinya terjepit di setir itu? Jadi kemungkinan korban ini memang posisinya standby ya. Kan kalau kita lihat kejadian tuh pagi, kemungkinan karena udah sadar, jadi beliau ini mungkin manasin mobil atau dia standby di mobil. Nah, jadi posisinya memang beliau ini ada di bangku driver. Kemudian posisi, mohon maaf, kemarin kami temukan posisi kepalanya sudah terhimpit keluar setengah daripada badan mobil. Nah, tapi untungnya masih bisa, tanpa perlu kami potong mobilnya, bagian mobil masih bisa kami keluarkan. Nah, untuk bagian depan itu setir itu sudah terturun karena memang bagian depan itu bebannya sangat berat dari beras-beras itu kan, Mas. Isinya kan di depan tuh beras, jadi turun setirnya. Yang mau nggak mau memang harus kami potong, Mas. Itu dari mobil pribadi berarti ya? Jenis apa itu? Mobil pribadi, Mas. Jenis city car ya? Kayaknya mobil Jeep, Mas, tapi dia yang besar tuh. Mungkin LC ya, mobil LC gitu. Oh, mobil besar ya? Mobil besar panjang. Mobil besar. Tapi informasinya penumpangnya cuma satu, Pak? Ada keluarga yang lain di situ informasinya? Kalau informasi memang hanya bapak itu satu orang, ya, pas korban itu ya, sebagai driver. Pada saat ditemukan pakai baju apa waktu itu korban? Kalau yang saya tidak salah ingat, beliau itu menggunakan baju abu-abu dengan celana pendek, itu warnanya kalau nggak salah abu terang juga, Mas. Jadi abu gelap, bawahnya abu terang. Oh, itu kombinasi warna abu-abu. Iya, benar. Jadi posisinya kepalanya di luar apa? Kaca betul. Ya, jadi memang kayaknya mobilnya nggak ada kacanya, Mas. Jadi posisi kepalanya itu terjepit di kaca mobil, itu terjepit dari atas. Nah, itu kemarin kan banyak menggunakan alat-alat apa aja digunakan? Nah, jadi kemarin kami menggunakan beberapa peralatan ekstrikasi yang kita punya. Jadi kemarin ada 2 peralatan yang saya pakai. Ada peralatan cutter dari Lukas, kemudian ada lagi juga peralatan kombitul dari Hulmatro. Jadi 2 alat itu kami pakai karena mengingat celahnya sempit, terus kami juga sempat kesulitan karena mungkin besinya
bagian mobilnya itu keras mas, jadi kami harus ganti alat cutter, akhirnya bisa terpotong. 2 alat itu sih mas. Kemarin untuk evakuasi korban yang pertama itu berapa orang, Mas? Kalau evakuasi korban pertama itu kan kalau di lapangan banyak mas ya, jadi ada kami dari Basarnas, BPBD, Damkar, terus teman-teman TNI Polri, teman-teman relawan juga ada, terus supir-supir di situ juga antusias lah, banyak yang membantu, banyak juga yang nonton mas. Jadi kalau kemarin yang memang langsung injek ke korban itu ada saya sendiri, kemudian ada rekan saya dari Basarnas juga namanya Abdillah. Kemudian juga kemarin dibantu teman-teman Damkar 2 orang. Jadi kurang lebih kami keluarkan itu ada 4 orang mas. Oke, setelah proses itu kan dimasukkan ke kantong jenazah, Ya. kemudian di pintu samping itu kan Ya. yang Bener. muatan beras itu kan. Ya. Nah setelah itu ada informasi tambahan, ada dua korban lagi itu seperti apa mas? Apa mas standby tetap di TKP atau sempat bergeser atau tetap standby di situ? Ya benar. Oke mas. Jadi kemarin setelah korban pertama kami berhasil evakuasi, kemudian saya masih sempat melakukan asesmen lanjutan di tempat memastikan apakah ada korban lagi dalam mobil atau enggak. Ternyata tidak ada, jadi kami memang naik dulu ke atas, masih tetap standby di kapal, istirahat kan mas. Kebetulan juga pas siang itu, jadi kami istirahat dulu, makan siang sama teman-teman itu semua lah, dari Damkar, kepolisian juga di situ semua istirahat. Nah kemudian kalau nggak salah itu dapat informasi dari intelijen kalau ada keluarga korban yang melapor bahwa 2 orang ini hilang, maksudnya mereka belum ditemukan. Kesaksian terakhir yaitu korbannya turun buat mengecek barang mas. Informasinya kan nggak salah 2 orang itu ditemukan tidak jauh dari lokasi TKP yang pertama. Benar sekali. TKP yang pertama. Ya. Dan informasinya itu kejatuhan muatan ya? Iya, benar. Jadi korban kedua dengan ketiga ini posisinya adalah di bagian belakang truk. Jadi memang dia pas di ujung baknya truk, tertimpa dengan muatan dari tadi, muatan karung beras, muatan telur. Kemudian karena di sisi kanan kirinya itu ada mobil yang kalau kami perhatikan itu muatannya lebih overload lagi mas ya. Jadi barang-barang yang dari sana itu juga tumpah ke sisi yang sebelah kanan. Jadi tertimpa langsung 2 muatan dari 2 truk mas. Beda dengan yang depan. Kalau depan tuh pure memang muatan beras dari truk yang itu. Cuma yang paling belakang di dekat ujung bak itu memang dia dari muatan truk sebelah juga tertimpa di situ. Berarti kondisinya dari 2 orang mas. itu posisinya ada, berarti bisa dibilang di tengah-tengah. Kemudian dari 2 muatan truk itu menimpa pada 2 orang korban tersebut, berarti ya bisa dibilang kayak gitu. Iya mas, tapi kan itu kalau kemarin jadi posisinya memang di ujung mas. Jadi truk ini dari sisi kanan, dari sisi kiri terus oleng ke kanan. Jadi ya benar. Kan? Jadi dia 2 truk. Nah dari sisi kanan, bukan kanan kiri gini, tapi dari sisi kanan. Nah, pada saat ditemukan itu kondisi korban seperti apa? Pada saat kami temukan kondisi korban sudah Mac Delta ya. Untuk kondisinya memang dia, kalau kami perhatikan kemungkinan korban ini sudah sadar dan sempat ingin lari ke sisi belakang. Tapi karena muatannya mungkin jatuh duluan daripada mobil itu, makanya 2 korban ini nggak berhasil selamat. Jadi kalau kami temukan itu memang sebelahan aja mas, berdekatan. Kemungkinan ibu itu sempat mau menarik nenek. Jadi sangat berdekatan sekali. Sama yang jadi plot twist ya. Jadi dari awal itu kan kami udah asesmen. Jadi ini kan truk kan mas, truk yang jatuh itu. Kemudian di depan itu adalah mobil yang tadi ada korbannya 1. Nah di bagian belakang mobil itu, di bak itu ada mobil Innova. Jadi kami cek juga mobil Innova itu, dia kan rangsek ke bagian depan. Alhamdulillah di situ tidak ada korban, tapi memang kondisi mobilnya menyala. Kondisi mobil menyala, tidak ada korban. Kemudian kami sempat juga cek di antara mobil depan dan belakang itu memang ada celah mas. Ada celah, udah kami cek dengan pencahayaan, kami coba panggil apakah ada respon, ternyata memang tidak ada respon. Nah kemudian di bagian korban kedua dan ketiga ini mereka ditemukan itu memang tempat
yang kalau orang kapal bilang itu tempatnya barang-barang penumpang. Jadi memang barang-barang penumpang itu sebelum mereka nyimpan barang di situ Mas. Di lorong itu mereka simpan barang. Nah, kemungkinan ibu dua ini mau mengambil barang-barang, mau ngecek barang betul. Nah, yang kalau memang kami dari awal curiga kemungkinan ada korban di sini karena lihat dari keterangan dari saksi kan Mas. Karena memang hanya ada di situ barang-barang dari penumpang. Ya, jadi kemungkinan di situ. Posisi korban sendiri tertimpanya di bagian mana Mas? Apakah di keseluruhan tubuh atau seperti itu? Tertimpa di seluruh tubuh Mas. Jadi korban ini mohon maaf posisinya adalah dia rapat dengan dinding, jadi tertimpa rapat dengan dinding kapal, posisinya berdiri. Oh, berarti merapat ke dinding kapal Ya, kan sebelah kanan. Sebelah kanan, benar. Sebelah kanan dengan semua barang tumpukan. Iya, benar Mas. Posisinya berarti berdiri dua-duanya. Posisi satu yang ibunya neneknya berdiri, yang kalau yang mbaknya itu dia posisinya bersimpuh. Jadi bersimpuh itu posisi karena di posisinya lebih tinggi, ada di atas barang. Gitu Mas. Jadi posisinya yang satu terjepit berdiri berarti Ya, berdiri muatan menempel pada dinding kapal. Ya, yang satunya benar-benar. bersimpuh. Ya, itu dua-duanya Mas. Nempel sama dinding kapal posisinya. Tapi untuk itu proses evakuasinya jauh lebih mudah daripada sebelumnya berarti kan? Kalau sama? dibilang jauh lebih Tingkat mudah, kesulitannya. tingkat kesulitannya bervariasi sih Mas. Karena kalau yang korban kedua dengan ketiga ini, kami memang tidak perlu menggunakan peralatan khusus. Namun penanganannya juga masih tetap khusus. Apalagi kemarin karena ada jeda waktu ya hampir 2 jam baru kami ketemu korban itu lagi. Jadi sudah banyak sopir-sopir itu udah pada turun semua ngecek-ngecek mobil. Jadi pada saat kami melakukan evakuasi itu malahan ini mohon maaf lebih banyak teman-teman itu yang mungkin antusias ingin tahu ya, rasa ingin tahunya besar, jadi malah kebanyakan nonton. Jadi mobil yang kami stabilkan pertama menggunakan ratchet itu kan harusnya memang disterilkan karena ditakutkan kalau ada pergerakan membahayakan tim yang bekerja di bawah. Nah, tapi di lapangan malah teman-teman ini pada nonton di situ semua Mas. Jadi mobil itu malah terbebani lagi, mobil truk itu terbebani lagi dengan orang-orang yang di atas. Tapi alhamdulillah masih bisa dikondisikan. Kami minta bantuan dari teman-teman kepolisian buat mengamankan tempat sekitar lokasi. Terus teman-teman tuh juga sadar lah, maksudnya bagus. Akhirnya mereka juga malah akhirnya ikut membantu mindahkan barang Mas. Karena itu muatan berarti banyak banget sih. Masih banyak Mas, bener. Ketimpanya berarti muatan beras, telur, terus ketimpa lagi peti-peti ya. Nah, kalau dari mobil satunya tuh peti-peti isinya tomat, isinya cabai, gitu-gitu Mas. Buah-buahan. Ya, bener, sayur-sayuran. Sayur-sayuran dalam peti box. Bener, peti yang kayu itu Mas. Bener, tertimpa itu dan itu berat-berat. Ya, berat. Itu pada saat diketemukan mengenakan pakaian apa itu? Kalau seingatnya Mas, yang nenek itu mengenakan baju warna ungu Mas. Warna ungu. Kalau yang mbaknya itu dia bajunya warna-warna seperti coklat muda. Ya, dia baju terusan gitu. Nah, kalau yang jadi plot twist itu Mas, ternyata dari awal itu kan kami udah curiga kalau di sisi itu. Hanya dari awal itu karena memang banyak barang, terus kami nggak ada celah buat ngelihat ke dalam. Ya kami pikir nggak ada celah, mungkin kemungkinan korban di sebelah sana mungkin nggak ada ya kan. Nah, sekalinya pas kami istirahat kan ada bapak-bapak TKBM ya. Nah, beliau ini ngangsurin barang-barang sedikit-sedikit. Awalnya kami larang Mas, karena pada saat itu di atas itu kan bahaya runtuh yang muatan tadi kalau diambil di bawah. Kami larang, akhirnya stop. Pada saat kami istirahat, beliau ini mungkin sedikit ya nyicil gitu. Nah, pada saat kami turun lagi asesmen, ternyata kan ketutup terpal. Pas rekan saya Abdillah buka terpalnya kalau tidak salah menggunakan pencahayaan, ketemulah si mbak dua orang itu. Awalnya malah hanya kami tahunya satu Mas. Oh, yang bersimpuh tadi ya, yang bersimpuh itu kelihatan satu. Ternyata pas barang-barang dikeluarkan semua, udah steril, udah bisa lihat buka akses, ternyata dua korban itu di situ semua kondisinya. Pukul berapa Mas diketemukan? Pukul kalau tidak salah 14.40-an Mas. 14.40. Ya, 2 jam benar.
pertama kan 12.20 nih, Iya. evakuasi kan. Yang kedua berarti Benar. 14.40 ya. 14.40-an jam Itu sekitar. nah, menjadi pertanyaan saya, evakuasinya kenapa nggak lewat pintu yang tadi pertama, tapi tetap lewat yang atas? Oh ya, Evakuasinya diputar lewat ya, benar-benar. 1, 2, 3. Ya. Kan maksudnya lebih mudah harusnya evakuasi di seperti yang evakuasi pertama. Iya. Turun lewat situ, kenapa dia malah dibuat mutar lewat atas? Oh ya benar. Jadi benar, kalau yang pertama itu kami langsung evakuasi di pintu itu Mas ya. Itu pakai alut kami, kebetulan ada rescue car Thanos, itu kami pakai dengan teknik sliding, jadi menurunkan dari tangga. Nah, untuk yang kedua kemarin memang posisinya adalah yang pertama mungkin tim tidak siap yang di luar karena memang di posisi di pintu itu loading barang. Jadi kan iya, itu benar. barang Sisa itu kami loading pindahkan. Iya, iya. Nah, sekaligus di sebagian diangsur masuk ke dalam truk. Nah, jadi opsi yang paling ada opsi yang ada ya kami bawa muter ke tangga Mas. Muter tangga yang atas Ya, itu muter baru tangga lewat atas, tangga ya. yang kecil itu yang Bener, sampingnya. lebih karena memang Aksesnya lebih mudah. Aksesnya Karena lebih pada saat mudah. Pintu yang evakuasi pertama itu udah loading barang-barang bener yang penuh udah ya, penuh ya, barang. betul. Akhirnya itu seingat saya ketika selesai evakuasi pertama datang lagi truk dari Basarnas kemudian membawa tandu. Iya, Itu kayak saya sempat ini saya sempat tanya-tanya ini ada korban tambahan atau seperti apa soalnya siap. langsung bawa tandu kan, Iya, buka atas benar, langsung benar. bawa tandu. Seingat Iya. saya itu kemarin langsung bawa Iya. tandu. Jadi kemarin berarti dievakuasi menggunakan tandu itu berarti. Yang pertama Mas, jadi awalnya tuh memang mau kami buatkan tandu, cuma kan biasanya kami buat sistem penarikan dan penurunan. Hanya kami lihat di sini banyak tenaga, jadi mungkin komandan regu kami berpikir ya udah kita menggunakan tenaga teman-teman saja, mungkin supaya lebih efektif Mas, efektif waktu buat ini kan, karena memang banyak tenaga di situ kan. Berarti untuk Lebih korban diuntungkan. kedua dan korban ketiga dievakuasi menggunakan tandu berarti. Dia dibawa lewat lorong celah yang Lorongnya itu ya. turun ke dek paling bawah. Mas mengatasi kepanikan dan cuaca yang cukup panas dan terik kemarin itu seperti apa Benar. Mas? Karena memang cuaca di luar udah terik banget kan, apalagi dengan kondisi yang sempit. Terus kita harus fokus untuk proses evakuasi atau pertolongan. Itu apa Mas yang Mas lakukan kemarin? Oke, benar. Jadi kalau kemarin bisa saya gambarkan kondisinya memang panas sekali dalam itu. Jadi kami baru masuk tuh udah mandi keringat lah. Mandi keringat, kemudian kondisinya ya di situ ada, mohon maaf, ada mungkin angkutan ayam, terus muatan telur, bener, muatan telur yang pecah itu kan baunya amis sekali itu dan kemana-mana, dan itu sangat Bau solar. benar bau soal dan itu licin sekali Mas. Betul. Dan dalam kan pengap ya. Kemudian kami juga banyak orang di situ. Mau nggak mau kami kerjanya gantian Mas. Apalagi teman-teman yang punya ini ya dari Basarnas, kami memang kerjanya gantian karena kami berpikir setelah mengeluarkan barang ini masih ada pekerjaan yang mungkin lebih sulit lagi karena kami harus mengeluarkan korban, mungkin ya dengan tadi ekstrikasi, memotong, karena peralatannya ya lumayan berat sih Mas. Peralatan kami itu sangat ya harus ya mengoperasikannya pun tidak bisa sendiri, harus berdua bertiga gitu. Dengan lokasi yang sempit dan pergerakan sangat sulit, terbatas sekali. Kondisinya tadi licin karena tumpahan solar, karena bekas pecahan telur itu kan baunya sangat ini. Kalau bisa dibilang ngakalinya dengan ini ya, mohon maaf ya, dengan meskipun dengan ada kedukaan, kami sama teman-teman angkut buruh itu saling lempar candaan gitu Mas, saling menguatkan ya, saling nyemangatin, mungkin saling teriak-teriak gitu Mas, saling semangat lah. Gimana perasaannya ketika udah berhasil? Berarti kan Mas ikut evakuasi satu korban pertama, kedua, dan ketiga berarti Iya, kan? benar. Perasaannya gimana Mas? Alhamdulillah saya lega Mas ya, lega, mungkin kami juga ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah ilmu yang saya dapat di Basarnas, kami belajar 5 tahun di Basarnas, terpakai untuk membantu orang lain. Dan itu meskipun dengan kondisi yang mohon maaf belum bisa kami selamatkan hidup untuk pulang kembali ke keluarga, tapi dengan berhasil kami evakuasi dan keluarkan dari kondisi tersebut, kami dan tim memang sangat bahagia lah
udah berhasil ngeluarin korbannya, Mas. Di satu Evakuasi sisi korban. kita merasa puas dari hasil kerja kita karena udah bisa berhasil mengevakuasi walaupun itu di balik kedukaan. Nah, mungkin pesan apa yang pengen Mas sampaikan kepada keluarga korban ini, Mas? Untuk keluarga korban, yang pertama saya pribadi dan teman-teman dari Basarnas, dari tim SAR gabungan mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita yang mendalam. Semoga para arwah korban diberikan keterangan, kemudian keluarga korban diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Kami mohon maaf apabila dalam berjalannya proses evakuasi kemarin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari tim SAR gabungan. Kami ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena memang tujuan kami memang hanya satu, harus kami untuk mengevakuasi korban itu, Mas. Di balik tumpukan beras, telur pecah, bau solar, dan ruang sempit yang nyaris sulit dimasuki manusia karena banyaknya kendaraan yang miring dan terhimpit, perjuangan tim SAR gabungan menjadi potret nyata kerja kemanusiaan yang senyap namun penuh makna. Tidak ada sorai, tidak ada tepuk tangan, yang ada hanya keringat, doa, dan niat tulus menyelamatkan sesama. Evakuasi KM Dharma Kartika 9 bukan sekedar operasi penyelamatan, tetapi cerita tentang pengabdian, keberanian, dan kemanusiaan yang bekerja dalam sunyi, demi memastikan setiap korban dapat dipulangkan kepada keluarganya dengan layak dan bermartabat. Saya, Dwi Ardianto, reporter tribunkaltim.co. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.